ya. Jadi Monkes dan Santi Paulus untuk memberikan ya. Kalau tadi Santo ya suster ya, sekarang Santo Paulus. Ya, dari Tunas Karya. Santo Paulus Sidikalang. Ya. Harus ada Sidikalangnya karena ada 2 sekolah Santo Paulus ini saya lihat. Iya, iya. Kalau yang suster kan Santo Paulus ya, yang di sini Santo Paulus. Oke. Oh. Kami persilakan. Iya, suster itu dia makanya. Kami Yang benar persilakan Santo, Pak. Yang benar Santo ya. Jadi itu harusnya Santo ya. Karena sudah pendahulu membuat dokumennya Santu. Iya. Harus diubah ke kementerian nanti, Pak. Benar, untuk merubah nomenklatur bukan semudah membalikan telapak tangan, suster ya. Itu dia. Iya, iya. Baik, terima kasih suster. Pak Hanung, monggo silakan. Siapa dulu yang mau bersharing? Monggo silakan. Oke, terima kasih Pak Kris, suster, Bapak Ibu. Saya akan sampaikan beberapa hal, nanti mungkin akan dilengkapi oleh guru kami. Sedikit cerita, sebenarnya kami ini kan sekolah kecil, tidak ada wakilnya sebenarnya. Nah, karena tidak ada wakilnya, saya meminta tolong satu orang guru untuk membantu saya di posisi itu. Ya, siapa tahu nanti terus terinspirasi, terus jadi dijadikan wakil ya, puji Tuhan. Ya, gitu. Oke, Pak Kris, suster, Bapak Ibu sekalian, kami juga sudah sedikit banyak berbicara, berdiskusi dengan teman-teman. Prinsipnya hampir sama, saya rasa semua sekolah itu bahwa hal-hal yang baik itu semuanya sudah, sebagian sudah berjalan, cuman seperti yang dikatakan Pak Kris tadi, belum terdokumentasikan atau belum tertuliskan dengan baik dalam sebuah kurikulum atau naskah akademik. Ya. Kami akan sedikit cerita kalau tentang siswa, mayoritas kami juga mayoritasnya, kemudian Kristen Protestan baru, yang Katolik itu baru justru nomor keempat. Muslim juga ada beberapa, cukup juga. Kemudian dari sisi suku juga beragam. Etnis Tionghoa cukup kuat, banyak. Etnis Batak di sini juga cukup banyak, Bapak, Ibu. Kemudian Jawa ada beberapa. Yang asli dari Bangka pun ada, yang Muslim-Muslim tadi. Jadi cukup beragam. Jadi dari segi suku beragam, dari segi agama juga cukup beragam. Nah, sebenarnya saya sangat tertarik awalnya yang dengan POP ini ketika ada istilah kata merdeka belajar yang disampaikan Bruder Warto dan Bruder Martin itu, bahwa maaf saya sering ulang-ulang ini, bahwa kepala sekolah itu berwenang atau merdeka untuk mengatur, mengkoordinasi sekolahnya, guru itu merdeka untuk berkreasi mengajar sesuai dengan talenta gurunya itu masing-masing, kemudian anak juga merdeka untuk belajar sesuai dengan bakat atau talentanya. Saya di awal waktu baru setahun saya di SMP Paulus, Bapak Ibu, kepala sekolahnya baru setahun lebih lah ya. Kami punya tagline, intinya jangan mengajari ikan untuk terbang dan jangan mengajari burung untuk berenang. Ya, maksudnya bahwa ya intinya anak itu talentanya masing-masing. Jadi kita tidak bisa membuat anak itu pintar di semua pelajaran. Ya, saya juga terinspirasi sedikit, mohon maaf agak cerita sedikit. Deddy Corbuzier pernah berkata gini, bahwa ketika anaknya itu banyak anak dulu, kalau anak dulu kan banyak nilai seninya bagus, matematikanya dapat merah 3 atau 4, maka orang tua dulu pasti akan mengeleskan anaknya itu di bidang matematikanya itu. Nah, menurut dia itu salah, padahal seharusnya ya yang dileskan ya justru yang seninya itu, yang dia memang sangat
kuasai. Nah, itu sangat melekat di saya. Tujuan saya utama bahwa anak itu jangan sampai terbebani dengan pelajaran yang dalam kutip yang memang dia tidak bisa akan kuasai, karena memang anak itu bermacam-macam talentanya. Itu awal yang bisa saya sampaikan untuk membuka yang nanti saya sampaikan di SMP Paulus. Kemudian bicara tentang nilai, kami mencoba kemarin membedahnya dari sisi yang dicontohkan oleh Pak Heri, bahwa itu ada dari sisi kita bisa ambil dari pelindung kita, Santo Paulus. Nah, ini nanti mungkin Bu Elis yang lebih menguasai karena guru agamanya, tentang Santo Paulus yang memang seperti disampaikan Pak Nainggolan tadi, bahwa Paulus itu dari seorang pemberontak, penjahat, dan lain-lainnya yang berubah kemudian total ekstrim berubah menjadi pembela yang paling nomor satu, begitu kan. Kemudian dari segi budaya, kami kemarin diskusi yang kalau yang sini etnis Tionghoa paling banyak, maka kami ambil yang cengbeng, yang doa kubur ya, doa arwah itu untuk kami ambil sebagai budaya. Tapi sebelum saya lanjut ke situ, Pak, saya mungkin agak tanya juga. Intinya dari budaya itu, yang kita mau ambil kan nilainya ya, Pak Kres. Nilai yang ada di dalam budaya tersebut. Yang nanti akan kita tuangkan dalam ujung-ujungnya di KD nanti. Begitu kan, Pak Kres? Iya, benar Pak Anung. Jadi, mohon maaf, jadi memang diambil nilai-nilai yang baik dari budaya itu, kemudian itu akan kita jadikan apakah kebudayaan itu nominasikan menjadi nilai inti core value-nya gitu. Tapi jangan lupa Pak Anung, yang mendasarinya untuk itu bisa menjadi nilai inti itu harus ada kajian-kajian dan refleksi itu. Jadi bukan kemudian cengbeng ya, bukan cengbeng, saya mau cengbeng, tapi sebelum cengbeng itu nilai dikristalisasikan menjadi nilai inti. Nah, itu harus ada proses yang panjang mulai dari refleksi dan kajian-kajian itu. Itu mungkin Pak Anung penegasannya. Oke. Ya, intinya langkahnya panjang sebelum keluar telur kata nilai tadi Pak ya, Kres ya. Benar Pak Anung. Ya. Oke. Kemudian tadi sudah dari Santo Pelindung, kemudian dari budaya. Tadi kita sepakat bahwa intinya bukan budayanya itu yang akan kita kita istilahnya cengbeng, terus cengbeng itulah yang kita elu-elukan dalam itu, tapi nilai-nilai yang ada di cengbeng itulah yang nanti yang kita ambil untuk kita bahasanya apa Pak? Internalisasikan. Nah, Pak Novian. Ya. Nah, itu. Kemudian juga ada dari yayasan sendiri kan sudah ada 10 keutamaan. Nanti mohon dikoreksi kalau saya salah, umpamanya. Jadi dari pihak sekolah itu, jadi kita umpamanya dari 10 itu kita ngambil 3 atau 2 gitu, tidak masalah ya Pak Kres ya. Jadi karena poin saya bahwa tidak perlu terlalu banyak nilai-nilai yang akan kita ambil, tapi yang benar-benar bisa terlaksana. Kalau kita masukkan 10 semua, kemudian masih plus budaya nilai, kemudian masih plus nanti Santo Pelindungnya, berarti betapa banyaknya nanti nilai yang akan kita internalisasikan ya, ke dalam kurikulum kita nanti. Nah, itu tadi dari 10 keutamaan itu kami kemarin mencoba memasukkan ada 4 hal, itu tentang cinta kasih, disiplin, bersahaja, dan bertindak adil. Nah, mungkin cinta kasih, mungkin turunannya nanti di bentuk kegiatannya itu nanti mungkin ya seperti sama yang disampaikan Pak Nainggolan tadi, bahwa cinta kasih kan kepada alam lingkungan, kemudian sudah sesama, kemudian kepada Tuhan, itu kegiatan-kegiatannya saya rasa hampir-hampir semuanya sudah ada. Cuman kita belum dokumentasikan saja. Cinta lingkungan, kita bersih lingkungan itu sudah termasuk cinta lingkungan.
kita buat gerakan bersama untuk membersihkan banyak pantai seperti rencana yayasan kita yang sama-sama itu juga cinta lingkungan. Kemudian sesama ada yang keluarga yang meninggal dari entah orang tua murid atau murid itu sendiri, nah, kita melakukan gerakan solidaritas bersama. Itu saya rasa sudah bagian dari itu, mungkin bakti sosial seperti itu. Itu bentuk-bentuk kegiatan yang hubungannya dengan cinta kasih kepada Allah juga. Ya intinya umpamanya setiap kemarin bulan Oktober kami melakukan doa rosario setiap Jumat dengan anak-anak. Nah itu sudah berjalan. Nanti tinggal didokumentasikan bahasanya tadi. Kemudian disiplin itu sebenarnya inilah yang mungkin kalau di Pak Nainggolan tadi mungkin sudah sukses besar ya disampaikan tadi bahwa itu sebagai sebuah kebanggaan. Kalau untuk kami nanti masih, kalau dibilang sukses sudah 100% belum Pak Nainggolan, saya akan jujur saja, karena awal dari disiplin itu kan dari guru dulu terlebih dahulu, karena kita tidak bisa mendisiplinkan anak kalau kita sendiri saja belum disiplin. Ya mungkin dari kepala sekolah dulu, kemudian ke guru, karyawan, dan baru kalau kita sudah jalan dengan baik, baru bisa ke anak-anak. Disiplin dalam hal ini juga dalam berprotokol kesehatan, jadi berpakaian, pulangnya, kemudian guru masuk sekolah, masuk kelas, nah seperti itu. Dan bersahaja, kami mengambil yang bersahaja itu intinya bahwa kata sederhana yang mau kami ambil bahwa kita ini, ya kebetulan kami juga memang sekolah agak pinggir lah ya, kecil, pinggir. Saya rasa kata bersahaja dan sederhana ini cocok untuk kami. Ya, jadi nanti mungkin kami akan aplikasikan atau sosialisasikan ke anak. Kemudian bertindak adil, itu yang saya mau ambil itu nanti intinya bertindak adil itu satu sisi umpamanya dari subsidiaritas untuk SPP uang sekolah itu juga termasuk bertindak adil, bahwa ada yang memang di atas rata-rata uang sekolahnya, ada yang sampai cuman 200.000 ada yang kami, ya 200.000 itu sudah disubsidi oleh yang lainnya. Itu pun atas persetujuan yayasan kami informasikan bahwa ada anak ini dia ikut kakaknya cuman sales gajinya sekitar 2 juta berapa, lengkap itu saya informasikan, akhirnya bisa di harga uang sekolahnya jauh dari yang lainnya. Juga bertindak adil dalam melayani anak dalam hal ini nanti ekskul, nanti kami akan gencarkan dalam hal sesuai dengan bakat dan minat anak, dan kemungkinan akan kami laksanakan di semester genap, karena semester ganjil ini kami masih belum melaksanakan ekskul dengan tetap. Itu dulu dari kami, mungkin dari Bu Elis ada tambahan? Bu Elis, kalau ada tambahan. Bu Elis, kalau ada tambahan silakan. Ibu, Suster. Ya, silakan. Sepertinya semua yang kami bicarakan bersama dalam kelompok kami di sekolah ini sudah dibicarakan oleh Pak Hanu. Cuman tadi ada disediakan satu, yaitu nilai dari Santo Pelindung kami, yaitu Santo Paulus. Kami melihat dari mohon maaf Bu Elis, bukan Bu Elis ya, atau mungkin dari Bapak Ibu yang lain, Suster. Kita mohon di yang lainnya mood kok ya, atau feedback. Ini feedback. Kalau perlu sampahnya satu bulan di sini nanti. Halo Bapak Ibu, Suster. Mohon maaf, mungkin ada perangkat elektronik yang berdekatan dengan laptop, HP misalnya. Bu Elis, nggak ada ya?
Halo, Bapak Ibu, terdengar suara saya? Feedback Ibu, mohon maaf. Mungkin ada HP dijauhkan atau ada perangkat laptop yang sama-sama ikut Zoom mungkin dijauhkan biar tidak feedback. Sudah terdengar Bapak Ibu? Sudah Ibu, sudah baik ya Bapak Ibu Halo? Suster ya. Pak. Oke Bapak Ibu Suster, maaf tadi ada kendala sedikit. Tadi apa yang kami sudah bicarakan sudah semua disampaikan oleh Pak Hanung, tapi ada satu yaitu tentang Santo Paulus. Nah, Santo Paulus ini kami melihat dia yang memiliki semangat kerja keras yang penuh dan pertobatannya, kemudian dia yang berani memilih risiko pada pilihan hidupnya. Dari sini nanti tidak semua kami ambil begitu. Kami mengambil daripada semangatnya dan berani memilih risiko atas pilihan hidup. Nah, kenapa kami memilih semangatnya? Karena di dalam pendidikan tentunya kita semangat sangat dibutuhkan, baik diperlukan, baik semangat dari Bapak Ibu guru dan semua staf pegawai di sekolah untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada peserta didiknya. Dan kemudian semangat untuk peserta didik maksud saya, bagaimana peserta didik mau menggapai cita-citanya jika semangat untuk maju, semangat untuk berkembang tidak ada. Maka semangat ini kami pilih sebagai nilai daripada Santo Paulus. Kemudian berani memilih resiko atas pilihan hidupnya. Setiap hal kita tentunya semua sudah tahu Bapak Ibu Suster bahwa apa yang kita putuskan bersama, apa yang kita putuskan baik secara pribadi tentunya pasti akan ada risikonya. Nah kemudian diharapkan tentunya anak didik berani mengambil keputusan dan berani menjalankan, berani menghadapi risiko-risiko yang ada pada setiap keputusan yang dia tentukan. Dan tentunya kepada seluruh peserta, seluruh pendidik dan kepala sekolah tentunya dan semua yang bekerja sama di sekolah ini, tentunya setiap tugas yang sudah diberikan oleh kepala sekolah pasti akan ada risiko-risikonya. Jadi untuk itu kami juga harus siap dengan setiap risiko-risiko yang kami akan jalani, begitu Bapak Ibu. Kira-kira hanya itu yang bisa saya paparkan terkait Santo Paulus, yang dimana ini menjadi pelindung daripada sekolah kami. Dan untuk nilai-nilai yang tadi semuanya sudah dipaparkan oleh kepala sekolah. Cuman saya menambahi tentang nilai budaya setempat itu yaitu cengbeng ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Hanung. Nilai yang kami ambil dari situ, maaf Pak Hanung saya tambahi sedikit ya Pak Hanung. Halo Pak Hanung. Memang sudah sangat jelas Pak Hanung menyampaikannya. Nilai yang kami ambil di situ yaitu nilai penghormatan, yang dimana itu kan kenapa kami itu memilih, karena memang di sekolah kami ini banyak sekali latar belakang budaya seperti yang sudah disebutkan Pak Hanung, tapi yang dominan itu adalah etnis Chinese begitu. Dan kami mengangkat cengbeng karena memang anak-anak kami dan semua yang ada di sini suku Chinese yang di sekitar lingkungan sekolah juga yang tidak bersekolah di tempat kami benar-benar melaksanakannya begitu. Dan nilai yang kami ambil adalah penghormatan, yang dimana menghormati leluhur walaupun mereka sudah
berbeda alam dengan kita, jadi mereka tetap diberikan penghormatan. Dan di ajaran seperti di ajaran gereja kita juga ada kan yang setiap tanggal 2 November itu kan. Jadi kami angkat nilai menghormati begitu. Begitu saja Bapak Ibu, Suster, Bruder. Maaf jika ada salah kata. Sekian dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hanung dan juga Bu Elizabeth ya, Bu Elis ya. Luar biasa sekali memang sekolah-sekolah kita Bapak Ibu ya. Memang di awal kita pasti sudah punya gambaran banyak hal-hal yang luar biasa yang dilakukan di masing-masing sekolah. Maka kemudian tadi di awal saya sampaikan sebagai prototipenya kita ambil 2, kemudian nanti akan berkembang dari hal-hal yang itu. Nah, kaitan dengan SMP Santo Paulus Pangkal Pinang di bawah Yayasan Tunas Karya, jadi ada beberapa hal yang mungkin nanti akan menjadi sharing kita bersama ataupun beberapa penegasan yang mungkin akan saya sampaikan. Yang pertama kaitan dengan Merdeka Belajar, Pak Hanung. Memang, wah ini kalau Merdeka Belajar itu kesaksian ataupun testimoninya Pak Sinurat ya, Pak Mualdin Sinurat itu sudah menyampaikan dalam forum ini bahwa hal yang sangat luar biasa, beruntung sekali kita ketika bergabung bersama dengan POP Ismaya ini, karena akan membedakan dengan program sekolah penggerak. Di mana kalau bisa saya tangkap proses dari kita itu memang benar-benar mulai dari bagaimana kita menghidupi yang namanya kurikulum itu tidak hanya sekedar sebagai dokumen itu. Nah, proses kita kalau Mas Hendy katakan dari nol ini supaya hidup itu yang bisa saya tangkap ungkapan rasa bangga bahwa ketika POP itu memang benar proses-proses yang nanti akan kita membuat kita memang benar-benar berdaya dan punya daya beda dan nilai jual dengan sekolah-sekolah yang lainnya, utamanya sekolah-sekolah tetangga sebelah lah ya, kalau boleh ambil istilah seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian kaitan dengan 10 keutamaan Bapak Ibu dan Suster, memang di Yayasan Tunas Karya sudah punya 10 keutamaan ya. Kalau boleh diistilahkan itu ada unsur dan indikator. Nah, unsur itu boleh satu hal yang butuh saya garis bawahi dulu bahwa nilai 10 keutamaan itu kalau boleh saya artikan itu menjadi salah satu variabel yang akan kita refleksikan. Yang kemudian akan digabungkan, diiriskan dengan kajian-kajian yang lain, budaya lokal, Santo Santa dan sebagainya. Itu yang perlu kita garis bawahi kaitan dengan itu. Ada unsur, ada indikator. Maka kemudian kalau boleh dikatakan unsur itu, kalau Pak Willy sampaikan mungkin bisa dikatakan diambil unsurnya, kemudian indikator itu sebagai nilai keutamaannya gitu. Nilai keutamaannya di sana. Nah, nanti mungkin kita akan lebih perdalam lagi kaitan dengan itu. Hanya satu penegasan yang saya tangkap dari Pak Hanung tadi, apakah kemudian kita bisa memilih salah satu? Tentu saja bisa, karena Merdeka Belajar kan prinsipnya mana kebutuhan sekolah, memang bottom up gitu kan ya. Artinya kita tidak kemudian top down bahwa dari pemerintah kemudian ini harus dilaksanakan di semua sekolah ataupun dari yayasan ini harus dilaksanakan di semua sekolah, tidak. Tapi kebijakan-kebijakan dari pemerintah, kebijakan dari yayasan itu kita nilai, kita anggap sebagai beberapa variabel yang kita kaji untuk dijadikan nilai-nilai kita yang menentukan. Karena dalam hal ini kan kita yang mau mengkonsumsi, maka kemudian kita yang menentukan menunya sendiri. Hanya menunya, cabenya misalnya, ataupun bumbunya itu mungkin dari variabel ini, dari variabel keutamaan, dari variabel kebijakan pemerintah. Nah, itu kemudian diramu menjadi satu dan itu menjadi ciri khas kita yang akan kita hidupi. Nah, kaitan dengan boleh tidak memilih salah satu, tentu saja boleh Pak Anung. Kita ambil suatu semisal yang sharing dari Pak Nainggolan. Di sana itu sudah, kalau dikatakan kaitan dengan penegakan nilai kedisiplinan sudah mantap gitu kan, sudah baik. Maka kemudian nilai keutamaan, ketika di situ ada nilai keutamaan kedisiplinan ya tidak kita prioritaskan, kita singkirkan dulu gitu kan. Dan untuk prioritas keutamaan yang lainnya. Begitu. Nah, mungkin skenario juga bisa seperti ini Pak Hanung. Untuk tahun ini atau periode beberapa tahun ini kita utamakan beberapa keutamaan.
Kemudian ketika sudah tercapai, baru nanti keutamaan yang lainnya. Tapi itu tetap dihidupi dan tetap berkesinambungan, gitu. Kalau kemudian 10 keutamaan ada indikator itu dihidupi dalam satu waktu dalam beberapa kuliah, itu ya judek juga kita mau bagaimana mau ininya gitu kan ya. Itu. Nah, kemudian suster Bapak Ibu. Jadi artinya bahwa Pak Hanung tadi sudah sampaikan bahwa kami akan menghidupi bersahaja dari keutamaan yayasan, kemudian bertindak adil. Nah, kemudian di situ Ibu Elizabeth katakan semangat Santo Paulus, kemudian ditambahkan dengan semangat ketika kita tanggal 2 November itu menghormati leluhur kita gitu kan ya. Nah, hanya kemudian permasalahannya apakah kemudian itu sudah melalui kajian gitu. Apakah hanya kemudian itu hanya saya milih ini, saya milih itu, konsensus sekelompok ataupun ini konsensus dari tim pengembang kurikulum sekolah misalnya. Nah, harapannya itu kan kita mengikuti prosesnya mulai dari kajian variabel semua, dari nilai keutamaan itu semuanya dikaji semua. Sehingga nanti akan yang dikatakan silang budaya tadi, kita buat irisan. Oh, ini ternyata sama. Oh, ini ternyata ini. Semuanya kajian itu. Ya. Nah, kemudian itu yang disaring dari beberapa variabel itu yang akan muncul menjadi nilai-nilai inti. Itu. Takutnya ketika kemudian itu menjadi konsensus, itu paradigma lama akan kita terapkan kembali. Artinya bahwa kebijakan dari atasan dari ini itulah yang akan kita hidupi. Maka kemudian kita yang butuh, kita yang menentukan, kita yang mau makan, kita yang butuh yang menentukan menu-menu makanannya kita sendiri juga gitu kan. Takutnya juga jangan sampai nanti kemudian ketika kita pilih ataupun kita tentukan nilai-nilai inti itu tidak mewakili semua unsur yang ada di sekolahan, tidak dimau oleh semua unsur yang ada di sekolahan. Jangan sampai kemudian nanti ini dipilih beberapa nilai inti, kesepakatan antara kepala sekolah dan kurikulumnya. Nah, itu kan artinya tidak bisa mewakili semuanya dari nilai-nilai yang akan kita hidupi. Maka Bapak Ibu, Suster, saran kami kita ikuti prosesnya walaupun kita berdarah-darah, cepat atau lambat, yang pasti ini akan menjadi senjata kita. Ya, ini akan menjadi senjata kita untuk bagaimana kita mempunyai dan meningkatkan daya saing dengan sekolah kita gitu kan. Dan Pak Hanung tadi ada bunyi teng itu ya. Sepertinya di Paulus, SMS Santo Paulus itu juga mengangkat ataupun masih mengedepankan perennialisme, artinya nilai-nilai luhur yang dahulu. Nah, mungkin itu bisa juga digali gitu kan, kenapa kemudian kok nggak pakai bel yang saatnya jam pelajaran dimulai. Nah, itu bisa digali juga makna-makna yang bisa ini. Hanya kemudian bukan dari pemikiran Pak Hanung sendiri, tentu saja harus ada kajian dan refleksi-refleksi yang lainnya. Kalau menurut saya sih Bapak Ibu begitu kayanya apa yang bisa kita gali dari masing-masing sekolah kita gitu. Jadi ikuti prosesnya seberat apapun itu yang pasti hasilnya akan membawa kita pada tujuan yang mulia. Ini sebenarnya kan kalau boleh saya runtutin, ini kan program POP ini sebenarnya kan berawal dari kebakaran jenggotnya insan pendidikan kaitan dengan hasil PISA kan ya. Hasil PISA rendah kebakaran jenggot gitu kan, apa yang coba kita upayakan gitu mulai ini. Nah, kemudian dipadu dengan program revolusi mentalnya Pak Jokowi ini. Nah, itulah yang mendasari kita, karena pendidikan kita ambil suatu misal anak main game nggak tahu waktu, ini yang bermasalah bukan gamenya, yang bermasalah bukan teknologinya, tapi mental anaknya ini. Maka Pak Sinurat kemarin sangat bangga ketika ikut POP dari Ismaya ini, dari organisasi penggerak ini. Kenapa? Karena memang kita mulai dari nol, mulai dari hal-hal yang benar mendasari bagaimana kita mengembangkan dunia pendidikan kita melalui program organisasi ini. Mungkin saya itu, Suster, Bapak Ibu ya, Pak Hanung, Bu Elis, kalau dari yang lain mau memberikan peneguhan silahkan, karena di sini kita sudah disediakan
keranjang ya, sudah disediakan keranjang, silakan dikumpulkan Bapak Ibu makanan semua, dari situ ada buah, ada semuanya. Nah, setelah terkumpul semua, pesta kebun lah kita istilahnya ya. Pesta kebun, mana yang ini kita bagi, ya kita ambil semua, jadi kita bisa menikmati bersama lah, kasarnya seperti itu. Baik, Suster, Bapak Ibu, ini sedikit gambaran kaitan dengan apa yang sudah dilakukan, hal-hal yang luar biasa dari SMP Santo Paulus Pangkal Pinang. Memang itu ada beberapa hal yang sudah dilaksanakan, yang kembali ke tadi bahwa kita di sini kita akan membuat sebuah karya ilmiah lah ya, sebuah karya ilmiah. Nah, bagaimana nanti kita menginternalisasi? Ada banyak cara nanti Bapak Ibu sebagai gambarannya ketika sudah ada naskah akademik dan nilai-nilai yang akan kita hidupi. Ketika nanti ada misalnya jam BK, jam BK itu kan menurut aturan kurikulum 2013 kan ada 2 jam kalau boleh ini ya. Nah, satu jam itu kita gunakan internalisasi ini pernah untuk memberikan anak tentang kepangmudiluhuran atau ketuntas karyaan atau ke nilai-nilai budi pekerti yang kita ini. Nah, itu bisa juga, atau mungkin juga dengan kegiatan retret, kegiatan yang lainnya, pramuka, ekskul, semuanya nanti akan ada semua di situ. Nah, pada saat ini kita masih pada level tahap bagaimana kita menggali ide-ide untuk dalam nilai-nilai inti itu. Nah, kemudian setelah kita siap dengan semua itu, bagaimana kemudian kita mengaplikasikan dan mengejawantahkannya dalam kurikulum. Nah, nanti ada sesi lanjutan dari Pak Heri. Mungkin itu, Suster, Bapak Ibu, terlalu banyak saya nanti mematikan potensi dari sekolah-sekolah yang lainnya. Itu, Suster, Bapak Ibu, saya kira cukup ya. Nah, kemudian karena kita sudah mendapatkan prototipe ya, atau acuan lah bagaimana nanti arah dari coaching kita hari ini, maka kemudian cukup untuk 2 sekolah mewakili 2 yayasan yang berbeda, maka kemudian arahnya mungkin akan seperti itu Bapak Ibu. Saya yakin lah pasti masing-masing sekolah dari 2 yayasan yang berbeda ini sudah banyak hal yang bisa ditonjolkan ya, hal yang banyak yang sudah dilakukan, hal-hal baik yang menjadi kekuatan yang akan kita hidupi, hanya memang belum terdokumentasi. Itu garis yang bisa saya tarik. Nah, untuk selanjutnya, Suster, Bapak Ibu sekalian, saya kira kita dialog terbuka saja. Ya, kita dialog terbuka saja karena memang arahnya sudah jelas akan seperti itu. Maka kemudian kita dialog terbuka saja. Yang mau menyampaikan sesuatu, silakan, ada fitur raise hand. Langsung saja Pak Sinurat ya. Nah, ini dia yang saya tunggu-tunggu, Pak Sinurat itu luar biasa Bapak Ibu ya. Nah, maka kemudian kita coba perkaya lah, saling memperkaya dengan beberapa hal, banyak hal dari masing-masing kita. Silakan Pak Sinurat, Pak Mualdin Sinurat. Baik, terima kasih Pak Kris, Suster dan para Bapak Ibu. Saya sepertinya terlalu tinggi disanjung ini Pak Kris. Kalau saya bukan luar biasa tapi biasa di luar Pak. Sama dengan Pak Willy berarti. Pak Willy juga biasa di luar itu. Maksudnya keluyuran maksudnya Pak. Teki Pak Sinureton. Biasa di luar, woi. Iya, biasa di luar. Keluyuran maksudnya Suster. Jangan terus merendah Pak Sinurat. Iya. Katanya orang rumahan itu Bapak itu. Itu penulis buku itu, jangan macam-macam. Iya, itu dia. Kalau disanjung diakui aja Pak. Sanjungannya kalau terlalu tinggi jatuhnya makin sakit, itu lebih sakit. Tertusuk duri. Baik, Suster dan para Bapak Ibu, memang diskusi yang luar biasa ya, pemaparan dari 2 sekolah tadi mengenai pengembangan kurikulum yang berfokus kita kepada pembahasan landasan kurikulum. Nah, dalam hal ini mungkin dalam forum terbuka atau diskusi terbuka yang sudah diberi kesempatan oleh Pak Kris, kami dari SMP Putri Cahaya memang seperti yang disampaikan Suster Serapin tadi atau Suster Ramauli kalau di sini terdaftarnya ya. Nah, itu sudah memang dari dulu ada menerapkan, tapi seperti kata Pak Kris belum tertuang dalam administratif secara sistematis.
Nah, itu mungkin yang akan kita kaji dan akan kita dalami melalui pertemuan coaching ini. Saya sih secara pribadi berharap tadi dari kedua unit yang sudah memaparkan itu terlihat kira-kira sistematika yang sudah dirancang untuk landasan kurikulumnya. Itu tadi harapan saya. Nah, sehingga kita bisa melihat step-step dari apa yang disampaikan Mas Hendy kemarin ketika di FGD 1, ada 5 poin yang harus kita tuangkan dalam landasan kurikulum. Kan begitu Pak Kris ya? Yang pertama itu tentang spiritualitas, bagaimana kita mengkaji spiritualitas itu yang menjadi landasan kurikulum kita, kemudian ditinjau dari sosiologis, antropologisnya, kemudian kebijakan tentang pendidikan apa yang akan kita gunakan dalam mengembangkan kurikulum kita dan menerapkannya, lalu ilmu pengetahuan teknologi dan seni yang bagaimana yang akan kita tuangkan dalam kurikulum kita, serta bagaimana kita memandang ataupun menciptakan kurikulum itu sesuai dengan perkembangan psikologis anak. Saya pikir ini yang perlu kita coach untuk hari ini dari semua peserta yang ada untuk saling memberi masukan. Nah, untuk itu mungkin sedikit boleh dari kami dibilang sharing sekaligus juga berbagi mungkin Pak Kris. Boleh nggak kira-kira? Oh, sangat boleh Pak, silakan. Itu yang saya tunggu-tunggu gitu kan. Karena memang ya silakan Pak, langsung saja ya. Ya, yang kalau begitu itu saya coba mungkin tampilkan dulu yang sudah kami buat, walaupun sederhana. Sudah terlihat ya Pak Kris dengan suster dan para Bapak Ibu? Sudah Pak, ya. Ya. Jadi kerangka landasan kurikulum, kalau kemarin kita kan dibekali oleh para narasumber kita untuk melihat itu dari 3 unsur, ya 3 unsur, yaitu keutamaan pelindung sekolah ataupun yayasan. Nah, kemudian kita mengkaji budaya lokal yang di mana sekolah kita berada, dan dari situ juga kita lihat nilai-nilai yang sudah dimiliki oleh sekolah. Nah, kalau di Putri Cahaya seperti yang kami paparkan kemarin, ini secara tertulis kami tampilkan keutamaan yang sudah kami diskusikan melalui refleksi kemarin setelah FGD, maka kami mengambil misalnya ini sebagai contoh di sekolah kami ya Pak Kris dengan suster para Bapak Ibu, tentang nilai beriman yang ada pada diri Santo Yosef itu, ya beriman, kemudian taat, tulus hati, dan rendah hati. Inilah nilai yang akan kami angkat untuk menjadi nilai-nilai inti sekolah di dalam kurikulum. Nah, lalu setelah kita refleksi juga kajian-kajian pustaka juga melalui kajian teori di internet ya di berbagai sumber secara tertulis, kita mencoba mendalami budaya lokal yang ada seperti yang kami katakan kemarin itu mengangkat filosofi orang Batak. Jadi orang Batak itu semua memiliki filosofi ini. Mau Batak Karo, Batak Toba, Batak Simalungun ya, Tapsel itu semua ada budaya ini sebenarnya, yaitu Dalihan Natolu. Nah, dari Dalihan Natolu ini kalau kita jelaskan ini panjang lebar, kita ambil 3 nilai. Nah, seperti tadi yang ditanyakan Pak Hanung tadi ya, nilai apa yang bisa kita ambil di sana? Ada boleh nggak 1, 2 begitu? Nah, kalau kami mengambil 3 di sini. Nah, 3 itu kemarin juga sudah kami sampaikan, Somba, Manat, dan Elek. Ini adalah dari filosofi Somba Marhula-hula, Manat Mardongan Tubuh, Elek Marboru. Jadi nilai itu yang kita ambil untuk kita kembangkan, kita tanamkan kepada pribadi anak-anak dalam implementasinya dia sebagai seorang pelajar dan juga kepada Bapak Ibu guru sebagai orang yang mungkin menjadi teladan di sekolah. Nah, lalu karena sekolah kita juga sudah punya nilai-nilai inti atau core values yaitu pro-life, empowering, compassion, honesty, dan trustworthy, ini sudah diterapkan di unit di Yayasan Seri Amal. Nah, setelah kami kaji, kami analisis, kami refleksi, ternyata nilai keutamaan Santo Yosef dan nilai budaya lokal ini ada di dalam nilai inti sekolah ini. Sudah terintegrasi sebenarnya di dalam. Nah, sehingga secara rumusannya kita jadikanlah itu menjadi budaya sekolah. Jadi budaya sekolah yang akan kita angkat dan akan kita dalami, di mana di dalam sudah ada nilai budaya lokal dan juga keteladanan Santo Yosef tadi,
tetap kita pakai itu dari PHT tadi, ya, dari pro-life itu, empowering, compassion, honesty, dan trust itu. Nah, itulah yang akan kita jadikan sebagai budaya di sekolah yang dituangkan dalam kerangka kurikulum. Nah, di mana dari situ akan dimunculkan, akan dicapai sasarannya adalah profil pelajar Pancasila yang tadi disampaikan oleh Pak Kris. Dan sasaran kita kan ini. Inilah profil lulusan yang diharapkan sebagai output dari sekolah, sehingga para pelajar kita di era emas nanti 100 tahun Indonesia merdeka ya diharapkan sudah memiliki karakter ini. Nah, terutama kebinekaan global. Nah, maka secara deskripsi ya, kalau artikel kata Pak apa tadi ilmiahnya menurut Pak Kris tadi, kami sudah coba buat dulu uraian sederhana, Pak Kris, uraian sederhana. Bagaimana kita mengkaji landasan kurikulum, karena landasan ini kan pijakan kita, dasar kita untuk membuat, lalu memprogram dan melaksanakan hingga nanti ada hasilnya yang akan kita evaluasi. Maka dari spiritualitasnya kita mengangkat itu teorinya berdasarkan kitab suci dan konstitusi yayasan kongregasi ya pendiri kita. Di mana dalam hal ini spiritualitas yang kita angkat itu adalah spiritualitas kongregasi kesejahteraan, dan ini menjadi terminologi nilai-nilai yang ada di SMP Putri Cahaya. Nah, berangkat dari Matius 19 ayat 12, juga di Markus 1 ayat 15. Ini juga didalami dan dijelaskan di dalam konstitusi bahwa dalam melaksanakan pelayanan kita itu turut ambil bagian membangun kerajaan Allah, kan gitu. Nah, sekolah itu adalah warga yang di dalamnya ada individu-individu yang harus turut ambil bagian membangun kerajaan Allah. Itulah secara Injili, ya, secara Injili. Lalu ini juga kita dalami dari konstitusi, Suster dan para Bapak Ibu, kesejahteraan atau Imago Dei itu dalam konstitusi pasal 3, 7 sampai 8. Di mana spiritual itu dijadikan sebagai terminologi di sekolah kita yang di dalamnya termuat banyak sekali nilai-nilai. Nah, nilai-nilai secara umum itu misalnya seperti ini, dari konstitusi itu kita ambil bahwa sekolah kita itu harus menjadi kabar gembira bagi semua orang. Ya, memulihkan kesejahteraan Allah dan seterusnya ada di sini, kita tuangkanlah itu di dalam spiritualitas. Sampai nanti menghayati kesejahteraan itu di dalam diri kita dan juga orang lain. Nah, itu kita lakukan seturut dari keteladanan pelindung tadi. Ya, Santo Yosef, ada yang tulus hati, beriman, taat, dan rendah hati. Itu ada di dalam konstitusi pasal 2. Jadi secara, kalau Pak Kris tadi mengatakan, ini secara ilmiah ada daftar referensinya begitu, sehingga bisa diakui. Nah, kita sudah punya panduan untuk itu. Ya, hanya tinggal mendalami dan menginternalisasikan ini kepada semua orang atau warga sekolah. Nah, lalu dari nilai-nilai itu semua kita jabarkan secara rinci, diambillah keputusan bahwa nilai-nilai inti sekolah itu adalah pro-life, empowering, compassion, honesty, dan trustworthy. Inilah yang akan kita tanamkan untuk mendukung anak-anak kita mencapai pelajar Pancasila tadi. Nah, ini secara singkat, Pak Kris, mungkin nanti perlu masukan bagaimana mengembangkan ini di landasan kurikulum yang berhubungan dalam unsur spiritualitas. Nah, sedangkan dari sosiologis, antropologis, itu mungkin apa yang dijelaskan oleh Pak Nainggolan tadi dari Santo Paulus, itu nanti akan masuk di sini, ya. Secara ringkas sejarah sekolah itu atau kondisi sekolah, karena sosiologis dan antropologis itu akan menggambarkan di mana sekolah itu dan bagaimana sekolah itu memberikan pelayanan sesuai dengan kondisi masyarakat dan kulturnya. Jadi kita jelaskan ini masukan, apakah ini sudah sesuai, mohon masukan juga nanti dari Pak Kris. Ya, yang kita buatkan hasil refleksi kita seperti ini, kita uraikan dulu kondisi letak demografis dan sekolah kita, kemudian siapa-siapa masyarakat kita, kemudian market kita ataupun kulturnya yang ada di sana, apa yang bisa kita lakukan. Lalu mengacu kepada teori budaya, ya, karena masyarakat kita itu ada di perkotaan, maka kita harus mengambil budaya yang universal, artinya tidak sukuis kata Pak Heri kemarin. Maka kita ambil yang universal. Nilai-nilai yang tadi kami sampaikan itu, menurut kami sih hasil refleksi itu sudah bisa digunakan oleh semua orang secara universal. Jadi tidak sukuis, ya. Nah, maka kita mengambil sikap
untuk ini merujuk kepada pengertian budaya yang disampaikan oleh Kunchara Ningrat di dalam bukunya yang terbit tahun 92, ya, di mana mendefinisikan bahwa budaya itu adalah sebagai suatu sistem gagasan rasa, ya, sebuah tindakan karya yang dihasilkan oleh manusia, di mana di dalamnya dia sebagai sebagai bagian dari masyarakat. Nah, atau dengan kata lain bahwa kebudayaan itu adalah keseluruhan gagasan atau karya manusia yang harus dibiasakan. Nah, ini dibiasakan ini, ya, dibiasakan dengan belajar. Jadi karena budaya itu kan tidak serta-merta begitu dia lahir dia tahu budayanya, kan ada pembiasaan sambil belajar. Nah, sehingga dia memiliki itu. Nah, penanaman nilai-nilai itu, itulah yang kita adopsi dari Dalian Naturu, yang kita ambil tadi tiga nilai, yaitu Somba, Manat, dan Elek. Nah, di SMP Putri Cahaya, saya mengutip juga dari paparan Mas Hendy, kalau nggak salah ini, bahwa sebagai sekolah Katolik yang mengemban misi melakukan penerusan atau transmisi budaya, harus memiliki jiwa kritis dan sistematis, ya, tentang secara terang-terangan dengan iman. Karena ini kan kita berbicara mengenai budaya dan spiritual. Sehingga diharapkan dalam hal ini sekolah itu tidak lagi hanya menilai spiritualitas itu dari segi agamanya saja, tapi juga sudah dari budaya. Itu yang dikembangkan untuk peluang dikembangkan di dalam pendidikan. Nah, itu dalam referensi Sekolah Katolik di Art 4950. Ini saya kutip dari materi yang disampaikan oleh Pak Hendy. Nah, lalu di kebijakan tentang pendidikan, kita coba mengambil uraian singkatnya. Intinya, ini masih inti ya, belum dikembangkan Pak Kris. Kita berpatokan kepada merdeka belajar, ya, merdeka belajar. Konsep merdeka belajar itu sekali lagi Pak Kris mengatakan konsep merdeka belajar ini sangat luas, ya. Tapi intinya dalam konsep merdeka belajar, sekolah itu diberi wewenang secara otonom menentukan langkah, merancang atau mendesain program-program sekolah dan kurikulum sekolah yang pastinya tetap mengacu kepada rambu-rambu yang ada di negara kita, ya, tidak serta-merta kurikulum itu bebas sebebas-bebasnya, tidak. Ada rambu-rambu yang tetap harus kita ikuti, termasuk nanti kurikulum itu jika dikaitkan secara akademis. Nah, jadi kita tetap mengambil ini yang dikuatkan dengan adanya surat edaran dari Kemendikbud di tahun 2020 nomor 1, yaitu tentang pelaksanaan konsep merdeka belajar, ya. Itu ada tahapan-tahapannya, kalau nggak salah sampai 7 tahapan itu ya Pak Kris, ya, konsep merdeka belajar sampai 7 tahapan itu sudah sampai ke perguruan tinggi itu. Bahkan pengelolaan keuangan juga tentang dana bos ada di sana. Nah, ini mungkin nanti akan kita ambil di sana. Konsepnya adalah konsep mengenai sekolah, arahnya ke sekolah penggerak yang ada di dalam merdeka belajar. Karena kita juga dari POP ini akan menghasilkan sekolah penggerak, kan begitu. Nah, jadi penerapan itu atau landasan kita di sini dalam hal pendidikan itu adalah pertama dari merdeka belajar dulu. Nah, kemudian landasan-landasan apa lagi yang bisa kita jadikan untuk membangun kurikulum ini? Tentu harus ada landasan secara hukum, ya, yaitu tentang undang-undang, permen-permen dan lain sebagainya, kebijakan daerah. Itu juga menyangkut kebijakan-kebijakan yang dibuat berkaitan dengan pendidikan. Mungkin ini yang perlu kita uraikan di sana. Ini masih pemikiran kami untuk kebijakan pendidikan, Pak Kris, juga Suster dan Bapak Ibu. Mohon masukan nanti bagaimana kita mengembangkan ini. Nah, selanjutnya setelah ini, karena memang ada beberapa permen yang sesuai nanti, ini akan kita kembangkan di dalam. Yang pasti ini adalah dasar-dasar kita, dasar hukum kita untuk mengembangkan kurikulum. Nah, untuk ilmu pengetahuan, saya pikir ini harus mengarah kepada kebutuhan abad 21. Ya, di kebutuhan abad 21. Jadi nanti di sini kita tidak membuat muatan kurikulumnya. Ya, artinya mata pelajaran ini, mata pelajaran ini. Saya pikir tidak sampai sejauh itu. Nanti itu di pembahasan inti. Di sini kita hanya membuat mungkin bagian-bagiannya saja secara kognitif apa yang dibutuhkan. Bahkan mungkin ada secara teknologi, ya, ada seni. Maka kami di sini nanti akan mengaitkan dengan pendidikan karakter dan budaya. Karena sebenarnya di sekolah kita sudah dilakukan itu seperti kata Pak Kris tadi, dari bimbingan konseling itu ada 2 atau BP, ya, ada 2 mata pelajaran itu diberikan 1 untuk
internalisasi nilai-nilai. Kalau di sekolah kita dan yayasan kita itu disebut kita sebut itu internalisasinya melalui pendidikan karakter, Pak Kris. Itu yang sudah diterapkan. Jadi ini nanti masih dikembangkan ya Pak Kris. Ini masih poin-poinnya yang kami rancang karena ini belum masih dalam proses. Lalu secara psikologi saya pikir landasan kita di sana adalah bagaimana kita melihat perkembangan psikologi anak. Jangan sampai kurikulum kita yang usia kalau kita katakan itu ada yang 11 ya, sampai 12 lah pada umumnya. 12 sampai 15 tahun itu kita cekoki dengan materi-materi yang seharusnya dia dapat itu di usia 17 tahun begitu. Nah, ini yang harus kita jadikan apa landasan-landasan yang bisa kita buat di sana. Nah, ini mungkin perlu kajian-kajian ilmiah juga, mencari sumber-sumber pustaka yang bisa menguatkan kita dalam membuat kurikulum ini. Nah, jadi artinya perkembangan anak didik kita itu yang menjadi dasar kita di sana secara psikologisnya. Apalagi kalau kita hubungkan dengan perkembangan zaman saat ini di era globalisasi dan teknologi canggih. Nah, saya pikir inilah contoh yang sudah kami buat Pak Kris sebagai sistematika untuk, karena kemarin dikatakan sudah tuliskan begitu ya, tuliskan. Jadi kita sudah mencoba menuliskan itu walaupun masih sederhana untuk kerangka landasan kurikulum. Karena saya coba bandingkan dengan naskah akademik sekolah penggerak ini Pak Kris, ya seperti karena Pak Kris selalu singgung itu tadi, sekolah penggerak itu saya sudah coba lihat itu semua, ya memang jauh beda lah, jauh beda. Artinya apa yang kita lakukan ini dimulai dari dasar, dimulai dari nol, itu akan menjadi mengakar, jadi tidak mudah goyang dibanding dengan program yang ada di naskah akademik sekolah penggerak itu secara global. Jadi artinya semua orang, semua sekolah diharapkan melalui jalur yang sama begitu. Itu yang saya lihat di sana. Kalau kita kan tidak. Bisa kita melewati jalur-jalur di mana kita nyaman rasakan untuk mencapai tujuan belajar Pancasila itu. Nah, itu yang dilakukan di dalam POP ini, dalam pengembangan kurikulum Grand Design Luber itu. Jadi saya pikir ini tambahan dari kami untuk masukan. Mohon masukan juga kepada Bapak Ibu, apakah persepsi yang kami sampaikan ini kira-kira sesuai dengan apa yang diharapkan dalam penyusunan kurikulum mandiri untuk POP Ismaya. Begitu Pak Kris, Suster dan Bapak Ibu, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, saya kembalikan kepada Pak Kris. Baik, terima kasih Pak Sinurat, luar biasa sekali ya langkahnya. Ada yang memang baru tahap tataran konsep pemahaman, tapi juga sudah ada yang yang sudah mulai untuk mendokumentasikan secara lengkap, secara detail ya, walaupun prosesnya masih sampai di mana juga kita akan bergerak bersama. Ya. Tapi satu hal yang kami tangkap bahwa itu hal yang luar biasa, mungkin juga ini bisa dijadikan satu pengaya gitu ya dari apa yang sudah kita coba diskusikan pada forum kali ini. Jadi memang seperti yang disampaikan Pak Sinurat tadi, harapannya memang di depan dari beberapa sekolah itu sudah mulai untuk mempresentasikan ataupun memberikan langkah di mana sampai sudah dilaksanakan. Nah, Pak Sinurat ini sepertinya sudah kalau saya katakan ini sudah sesuai dengan apa yang diharapkan gitu kan, dan bahkan itu detail sekali seperti yang dimau oleh POP sudah seperti ini gitu kan. Memang seperti itulah yang hanya kemudian Pastor Suster Bapak Ibu memang dari beberapa dasar yang kita gunakan sebagai acuan untuk landasan kurikulum memang bisa alternatif seperti yang disampaikan oleh Pak Sinurat tadi. Hanya kemudian kalau saya coba banding-bandingkan, sempat saya coba membaca naskah akademiknya punyanya Pangudi Luhur dan kemudian ada beberapa tugas yang lainnya, artinya sangat bervariasi. Kalau kemudian Pak Sinurat katakan mohon masukan formatnya apakah sudah benar, sudah baku atau belum, nah itu dia yang menjadi permasalahan. Karena kan kita seperti yang di awal saya katakan, ini kita merdeka belajar. Yang pasti bahwa yang kita pastikan format baku itu tidak ada gitu kan. Yang pasti yang Pak Sinurat itu sudah menjadi hal yang amat sangat luar biasa, semua sudah terdokumentasi dengan baik gitu kan. Yang pasti yang pertama
di halaman depan, halaman pertama itu kan ada diagram, Pak ya. Yang pasti untuk membuat sebuah skema atau diagram seperti itu, tentu saja bukan hanya sekedar kita coret-coret sehingga menjadi lingkaran, dikasih tanda panah, tapi proses di belakang itu yang refleksi yang amat sangat luar biasa. Itu. Jadi bukan hanya sekedar kepala sekolah bersama dengan apa namanya wakil kurikulum atau beberapa guru tim pengembang kurikulum, yuk kita membuat skema bagaimana kita kemudian langsung muncul sebuah karya lukisan yang seperti itu, tapi tidak. Hanya kita berpikir bagaimana begitu proses di belakang itu mulai dari internalisasi, mulai penggalian seperti yang sudah kita diskusikan bersama tadi, mulai dari refleksi budaya, kemudian refleksi kita coba melihat kaitan dengan potensi-potensi yang ada, unsur geografis, tipikal dari orang tua siswa, tipikal dari masyarakat setempat seperti apa. Prosesnya itu sangat amat panjang sehingga secara sederhana digambarkan dalam skema yang Pak Sinrat sampaikan tadi itu. Nah, kalau kemudian coba saya bandingkan atau dengan beberapa naskah akademik yang ada di modul-modul itu ya. Artinya kita juga hanya berbekal dari modul dipahami, kemudian coba dibanding-bandingkan seperti itu kan ya. Nah, kalau yang di YPL itu lebih pada beberapa unsur itu lebih diperdalam. Misalnya Pak Sinurat ya, itu ada kajian spiritual. Nah, spiritual itu lebih diperkaya kembali, lebih diperkaya lagi. Nah, kalau Pak Sinurat mungkin pendekatannya lebih pada memenuhi beberapa unsur-unsur yang komponen yang dijadikan landasan kurikulum itu ya, pendekatannya di situ. Jadi spiritual apa yang didalami di situ, kemudian sosial antropologi apa yang coba didalami di situ. Tapi ada beberapa modul yang memang mereka tidak dikelompokkan dalam 6 unsur landasan kurikulum itu gitu kan. Tapi lebih pada mereka ini loh dasar yang saya mau buat, yang pasti kajian saya tentang sosial budaya itu dari budaya lokal itu kajiannya seperti ini. Kemudian ada catatan kaki, kemudian beberapa nilai yang dihidupi di situ gitu. Itu yang coba saya perhatikan apa yang Pak Sinurat sudah buat, tapi artinya ini sudah saya katakan berapa persen sudah luar biasa Pak. Artinya Pak Sinurat luar biasa. Saya yakin dan pasti Bapak Ibu dan Suster, bahkan saya sendiri pun menjadi terkayakan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Sinurat. Itu menjadi suatu hal yang memperteguh kita, menambah wawasan kita. Nah, di awal konsep saya akan membuat sebuah landasan teori ataupun landasan naskah akademik sekolah kami itu berbasis pada dengan format ya apa yang saya refleksikan, apa yang saya coba kaji dari beberapa unsur dan variabel itu akan saya runtutkan seperti itu. Tentu saja dengan awal dengan latar belakang dan tujuan, kemudian unsur-unsur yang lainnya sehingga itu menjadi naskah yang baik gitu kan. Hanya kemudian yang Pak Sinot ini memang menjadi satu alternatif yang amat sangat luar biasa itu. Jadi menambah khasanah dan kekayaan kita tentang bagaimana kita membuat naskah dokumen. Luar biasa sekali Pak Sinurat ya. Mungkin Bapak Ibu Suster yang lain ada yang mau juga menggali dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Sinurat ya. Suster Mauli mungkin Suster terkait dengan apa yang disampaikan Pak Sinurat, atau mungkin ada hal lain atau digabungkan lah ya, mumpung ada Pak Sinurat di sini ya. Karena ini memang kasanah yang berbeda. Artinya saya katakan ada banyak beberapa wacana atau beberapa, kalau format itu format yang bagus sepertinya kalau karena prinsipnya merdeka belajar tentu saja akan sangat berbeda. Tapi ini salah satu khasanah gitu. Saudara Mauli mau sampaikan ya, kami persilakan. Baik, Bapak Kris, terima kasih Bapak Ibu sekalian semua, Suster. Sebenarnya tadi saya angkat tangan di situ memang ingin bertanya kira-kira seperti apa yang harus kita lakukan dalam mengawali dokumen yang harus kita susun dalam pembuatan kurikulum Merdeka Belajar. Itu sebenarnya pertanyaan yang mau saya tanya, karena tadi
disampaikan, kita dalam forum sekarang ini bolehlah bertanya secara umum seperti itu tadi ya. Jadi kalau menurut hemat saya sedikit gambarannya sudah hampir terjawab dengan apa yang disampaikan Bapak Sinurat. Tetapi bagaimana seterusnya menyusun dokumen itu yang secara terperinci, itu tadi yang juga saya tanyakan. Makanya tadi dalam diskusi ini saya hanya menganggap bahwa memberi dulu setiap masukan sehingga nanti dalam penyusunan dokumen kurikulum itu kita lebih gamblang ya untuk memetik, untuk menyatukan semua pendapat-pendapat yang sudah kita dengarkan di dalam diskusi pertemuan kita di siang hari ini. Nah, itu sebenarnya kalau mau beri masukan saat ini saya belum bisa karena saya belum sampai ke sana. Sebenarnya belum kami sampai ke sana, masih membuka cakrawala bagaimana kira-kira untuk nanti penyusunan. Makanya diskusi dalam tim penyusun kurikulum masih mencari dokumen-dokumen yang bisa nanti kita padukan, kita satukan, Pak Kris. Itu sebenarnya tadi yang mau saya tanyakan, tapi saya kira dengan apa yang dipaparkan oleh Bapak Sinurat yang yang biasa di luar ini sudah terakomodasi untuk saya. Jadi itu sebenarnya Pak Kris. Terima kasih saja. Baik, terima kasih Suster. Jadi artinya bahwa satu hal prinsip yang mungkin butuh untuk kita pedomani bersama Bapak Ibu ya, Suster. Jadi yang Pak Sinurat ini adalah salah satu peneguhan gitu kan. Mungkin nanti yang lain juga ada peneguhan-peneguhan yang lainnya gitu kan. Itu yang terjadi karena kan prinsipnya bahwa kita di sini memang ada yang sudah membuat, ada yang sudah sampai pada level pemahaman, ada juga yang sudah sampai pada penulisan karya ilmiah lah, kasarnya seperti itu yang sudah disampaikan oleh Pak Sinurat. Kayak yang di sekolah kami tentu saja karena saya bertindak sebagai fasilitator tentu juga akan tersendat-sendat, bahkan besok pun kami baru mau memberikan animasi kepada guru-guru gitu. Hanya memang segala konsep itu sudah ada. Oh, nanti arahnya akan ke sini, tulisannya akan seperti ini. Kita banding-bandingkan antara modul yang diberikan oleh rekan-rekan di dalam Google Classroom, juga beberapa materi yang diberikan oleh narasumber. Nah, nanti itu semua sudah ada di kerangka pikiran kita masing-masing. Hanya lebih mendarat, lebih dikerucutkan, lebih dibumikan oleh Pak Sinurat sebagai alternatif salah satu format yang sudah dilakukan oleh Pak Sinurat gitu kan itu. Nah, kalau kita bandingkan dengan naskah akademik yang lainnya, nanti kita akan semakin diperkaya. Prinsip Merdeka Belajar memang kita tidak kemudian semua dari atas ataupun top down, tidak, tapi semua kita mempunyai khasanah dan keunikan dan kekhasan masing-masing. Maka kemudian kita tidak kemudian kita ambil acuan yang Pak Sinurat untuk kita seragamkan bersama. Tentu saja tidak akan seperti itu. Pak Willy, mungkin Pak Hanung, Bapak Ibu dan Saudara yang lainnya, untuk gaya tulisan pasti akan sangat berbeda antara satu dan yang lainnya. Itu. Tapi sekali lagi bahwa Pak Sinurat benar-benar memperkaya pengaya kita, salah satu pengaya kita dalam bagaimana kita untuk membuat naskah akademik ini. Itu. Saya kira itu ya, Suster ya, Pak Sinurat. Baik. Boleh saya tambah sedikit, Pak Kris? Boleh, silakan. Pasti, tentu saja Pak. Silakan. Menguatkan saja Pak Kris. Itu kemarin di akhir FGD 1, kita kan sudah diberikan slide atau materi oleh Pak Hendi. Nah, jadi apa yang saya tampilkan tadi itu adalah sistematika yang ada di sana. Walaupun nanti setelah diramu, ketika nanti ini sudah digabung semua, pasti akan tidak sama dengan itu persisnya. Hanya yang untuk membahas landasan kurikulum, ada poin-poin yang kira-kira harus dimuat di dalam landasan kurikulum kita itu karena sesuai dengan desain pengembangan gerakan Luber itu. Jadi di sana nanti akan ada kreativitas dari setiap unit, saya pikir. Ya, jadi Suster
serapin, bertanya bagaimana langkah-langkah selanjutnya. Kita masih ada FG2, ya, FGD2. Ini masih kita di tahap pertama ini, kalau kita baca itu adalah penggalian nilai-nilai budaya dan juga nilai-nilai inti sekolah yang akan dituangkan di dalam kurikulum. Nah, itu di mana tempatnya? Di landasan kurikulum. Nah, lalu di tahap kedua nanti, apa yang mau dilakukan lagi? Kita sudah akan masuk kepada desain kurikulumnya. Ya, desain kurikulumnya itu bagaimana? Seperti yang dijelaskan oleh Pak Heri di tahap kedua. Itu kalau nggak salah di tanggal 12 nanti kita akan sudah mulai masuk ke bagian kurikulumnya, ya, pengembangannya. Nah, lalu selanjutnya bagaimana mengimplementasikan itu atau mengintegrasikan itu dengan perangkat pembelajaran. Itulah yang akan kita tuangkan nanti di dalam RPP seperti kata Pak Kris tadi, itu masih mungkin di tahap berikutnya, ya, tahap berikutnya. Nah, saya pikir begitu, Suster, ya, tahapan-tahapan yang akan kita lakukan. Jadi langkah pertama kita sebenarnya ini karena diberi ruang beberapa kali, beberapa saat untuk melakukan penggalian ide-ide, lalu sharing, kemudian mendalami kembali sampai kepada mempublikasikan itu, ya, secara tertulis sehingga menjadi naskah gitu. Ya, hanya pengertian saya kalau sudah dikatakan naskah itu sudah otomatis ada uraian secara tertulisnya. Jadi mungkin Suster bisa lihat itu kemarin yang di share oleh Pak Mas Hendy, ya. Mas Hendy itu ada slide yang kemarin kan, di situ ada sistematikanya itu. Jadi kita pun hanya masih menguraikan di situ. Nanti kalau strukturnya mungkin Pak Kris jelas, mungkin kita akan melihat sesuai dengan kondisi di daerah kita begitu. Karena kurikulum yang kita pakai kemarin pun sebenarnya sudah ada bagian-bagian tertentu yang sama dengan yang sedang kita buat ini. Nah, apakah nanti kita mengacu kepada model kurikulum, struktur kurikulum yang lama lalu dimasukkan di dalam tentang nilai-nilai budaya ini, ya kita lihat di sana perkembangannya. Sesuai dengan pengkajian daripada tim pengembang kurikulum. Saya pikir itu tambahannya, Pak Kris. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sinurat. Jadi Suster Bapak Ibu, begitu ya untuk proses segala sesuatunya. Memang dari POP ada beberapa hal yang taruhlah misalnya ada beberapa unsur dalam kita membuat sebuah landasan kurikulum. Hanya kemudian yang membuat khas program ini dan membuat khas sekolah kita masing-masing, khususnya sekolah yang dipayungi oleh yayasan-yayasan Katolik, itu harus punya pembeda, punya nilai jual yang berbeda, sehingga kerangka dasar kurikulum itu ya akan seperti itu. Hanya bentuknya seperti apa, artinya apa tentang landasan spiritual. Nah, itu kan digaji dari mana? Itu kan kita sendiri yang tahu. Kemudian sosial antropologi, ya misalnya sosial dan antropologi, itu kan pasti akan menjadi ciri kekhasan dari masing-masing sekolah itu. Maka mungkin yang bisa dikembangkan juga yang Pak Sinurat misalnya, sosial antropologi di situ dimasukkan kajian budaya lokal, kajian budaya ini, sehingga lukisan diagram yang di halaman pertama itu benar-benar ada dasar literasinya dan bukan hanya pendapat dari pribadi Pak Sinurat atau bukan hanya pendapat dari tim pengembang kurikulum, tapi memang ada dasar ilmiahnya seperti itu. Prosesnya panjang Pak Sinurat ya, pasti itu untuk membuat ini. Nah, itu Bapak Ibu dan Suster. Jadi naskah kurikulum ini memang selain ada landasan yang memang itu kemungkinan sih untuk sekolah penggerak dan sekolah yang ikut dalam program POP ini sama, ada formatnya. Artinya beberapa landasan kurikulum itu, hanya kemudian yang membuat beda itu bagaimana kita memproses itu gitu, dan formatnya pun saya kira kemudian kalau misalnya sosial antropologi ini harus nggak saya tulis landasan sosial antropologi menjadi bab 1, bab 2, bab 3, artinya itu kekhasan kita masing-masing yang pasti bahwa bagaimana kita berproses untuk merefleksikan, mengkaji semua nilai-nilai budaya di sekolah, semua budaya lokal, kemudian keadaan akademik ataupun kajian tentang kondisi di sekolah kita kaitan dengan teknologi, kemudian kaitan dengan sosiologi. Nah, itu semua menjadi sebuah proses yang panjang, kemudian didokumentasikan dalam naskah kurikulum seperti itu. Saya kira itu, Suster, Bapak Ibu, luar biasa sekali memberikan sebuah
kekayaan yang luar biasa. Pak Sinurat sampai suster pun yang tadinya antusias untuk tunjuk tangan, ternyata tanpa tunjuk tangan pun sudah terjawab dengan jelas seperti itu. Silakan, mari kita lanjutkan Bapak Ibu, kita berdinamika. Apakah mau digali apa yang sudah disampaikan atau Pak Sinurat, atau kemudian mau menyampaikan paparan ataupun yang sudah dilaksanakan di sekolah, sudah punya dokumen, kemudian akan kita coba bedah bersama, kita coba gali bersama supaya paling tidak tidak kok menuju arah yang format yang benar itu seperti apa, tidak akan seperti itu, tapi lebih pada supaya refleksi-refleksi dan kajian yang sudah dituangkan dari dalam dokumen masing-masing itu menjadi semakin tergali dan menjadi semakin kaya seperti itu. Saya kira itu, Suster, Bapak Ibu, monggo silakan, kami persilakan. Suster mau raise hand lagi atau lupa untuk tidak di lower hand? Oh iya, dikeluarkan. Oke. Mari silakan. Kita masih ada waktu 1,5 jam ya, masih leluasa. Mumpung di sini ada Pak Sinurat. Pak Sinurat, mohon maaf, mengampu mata pelajaran apa Pak Sinurat? Matematika itu. Matematika, Pak. Matematika ya, matematika, tapi kemampuan literasinya luar biasa. Itulah yang saya tegaskan di awal, Suster, Bapak Ibu, bahwa literasi itu bukan dipahami salah, bukan hanya guru bahasa Indonesia, tapi kita semua itu berliterasi. Ketika kita mendengarkan sesuatu untuk mencari informasi, membaca, nonton TV, itu literasi gitu kan. Dan ketika kita membuat soal, kalau itu ada urusannya dengan tulisan, maka itu literasi gitu kan. Ketika ada angka itu maka numerasi kan. Nah, mungkin kita juga bantu rekan-rekan guru kita untuk meluruskan pemahaman bahwa literasi itu membaca dan menjadi tanggung jawab guru bahasa Indonesia. Kasihan guru bahasa Indonesia, mereka literasi itu tanggung jawab guru bahasa Indonesia, waduh gitu kan. Itu saya berpikir Pak Sinurat itu guru bahasa Indonesia. Iya, luar biasa sekali Pak Sinurat, guru matematika, tapi kemampuan menulisnya itu seolah-olah memberikan pengkhianatan kepada guru matematika gitu kan. Itulah. Itu Jangan luar sampai biasa begitu. sekali. Dan merendahkan bahasa Indonesia. Bukan, artinya memang kita harus menguasai semuanya ya Pak Sinurat juga itu. Nah, mungkin dalam konsep saya, dalam benak saya ketika saya kemarin menentukan tim pengembang kurikulum, Suster, Bapak Ibu, siapa tahu bermanfaat ya. Jadi saya tentukan ketika saya harus mengkaji sebuah literasi dari nota-nota pastoral, maka saya masukkan guru agama di situ, ada dengan kaji filsafat, ilmu teologi. Ketika kemudian harus membuat naskah skripsi, nah yang tahu urutan itu bahasa Indonesia itu. Ketika harus mengkaji sosial, itu guru IPS yang ada di sana. Maka minimal saya dalam konsep saya dalam tim kurikulum itu minimal harus ada 3 guru ini, guru agama, kemudian guru bahasa Indonesia dan guru IPS itu. Minimal itu yang harus ada sehingga menjadi tim itu menjadi semakin berdaya. Tapi kalau yang Pak Sinurat, mungkin Pak Sinurat sendiri dengan siapapun itu tidak akan terlalu bermasalah karena Pak Sinurat sendiri sudah mewakili semua guru ya dari hasil tulisan yang beliau buat gitu kan. Itu luar biasa sekali. Saya aja ketika waduh nanti mau nulis seperti apa, oh kalau kaitan dengan filosofi saya harus menggerakkan guru agama saya. Oh ketika harus studi tentang sosial, refleksi tentang budaya, oh mungkin ini warnanya guru IPS gitu. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, Suster, Bapak Ibu, pemimpin yang besar itu bukan pemimpin yang mampu melakukan hal yang besar, tapi pemimpin yang mampu mengajak semakin banyak orang untuk melakukan hal-hal yang besar itu. Tidak berlebihan ya, Suster, Bapak Ibu ya. Nah, pas itu Pak. Pak Baik, Kris. baik. Ya, Pak Suster, Kris. monggo. Boleh usul dulu. Saya Silakan, tadi saya silakan. sudah di chat, sudah masuk orang perseburan ini. Rindu Siapa, mendengar Suster? suaranya dan ingin tahu juga bagaimana kira-kira masukannya nilai budaya di Tobasa sana. Ya, silakan. Siapa Suster tadi, Suster, mohon maaf. SMP Kartini, Pak, SMP Kartini. Oh, baik, dari SMP Kartini ya. Kami persilakan untuk ruang. Itu usul saya, tapi Iya, mereka tidak berkenan. langsung saya terima, Suster. Kalau langsung saya terima, berarti langsung saya minta. Nah, mau tidak mau harus mau, suka tidak suka harus suka, benci tidak benci, tidak boleh benci ya. Mari kita sama-sama untuk saling memberikan peneguhan. Kami persilakan.
Dari SMP Kartini ya. Ini Pak